Selamat datang kembali di channel Bapak, channel Heru Ferdianto. Pada kali ini kita akan membahas suatu konsep yang ada pada ilmu pengetahuan alam kelas 9 semester 1, yaitu kelistrikan dan fenomena di kehidupan sehari-hari. Pada video ini kita akan membahas tentang konsep-konsep muatan listrik, interaksi listrik, gaya dan kuat medan listrik. Bagaimana konsepnya? Mari kita ikuti materi yang ada pada video kali ini. Kalian pasti sudah pernah bermain-main dengan sisir yang digosok dengan rambut, sehingga akan dapat menarik potongan-potongan kertas yang kecil. Atau kalian pasti sudah pernah meniup balon dan menggosokkannya pada kain yang kering, sehingga balon tersebut akan dapat menarik rambut yang kering. Nah, bagaimana nanti konsep gejala kelistrikan dapat menjelaskan mengapa balon yang telah digosok bisa menarik rambut, atau mengapa sisir plastik yang telah digosok rambut kering bisa menarik potongan kertas? Pada bagian ini kita akan mulai dari model atom. Itu teori model atom. Yang ada adalah model atom yang digagas oleh Rutherford. Menurut teori atom Rutherford, sebuah atom seperti halnya sebuah tata surya. Ada inti yang dikelilingi oleh sesuatu. Pada teori atom yang digagas oleh Rutherford, bagian inti itu terdiri dari bagian yang bermuatan positif yang bernama proton dan bagian yang tidak memiliki muatan atau netral yang disebut dengan neutron. Sedangkan bagian inti yang padat tersebut akan dikelilingi oleh sebuah bagian atom yang dinamakan elektron. Elektron ini bermuatan negatif. Pada atom yang netral atau normal, jumlah proton pembawa muatan positif akan sama dengan jumlah elektron yang bermuatan negatif, sehingga total muatan yang ada pada suatu atom akan bersifat netral. Perhatikan pada gambar di samping. Gambar di samping merupakan tiga gambar yang berbeda. Bagaimana kita menunjukkan atau membedakan sifat kelistrikan pada suatu atom? Itu bisa kita perhatikan pada gambar di samping. Sifat kelistrikan pada suatu atom akan ditentukan oleh jumlah proton dan jumlah elektron yang dimiliki oleh suatu atom. Kita perhatikan di bagian kiri, itu merupakan atom netral. Atom netral memiliki jumlah elektron yang sama dengan jumlah protonnya. Sedangkan atom dikatakan bermuatan negatif jika jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Hal ini disebabkan elektron pembawa muatan negatif lebih banyak daripada pembawa muatan positif atau proton. Sedangkan yang terakhir, atom dikatakan memiliki sifat positif atau memiliki muatan positif jika jumlah proton atau pembawa muatan positifnya lebih banyak daripada jumlah elektron atau pembawa muatan negatifnya. Dalam hal ini, jumlah neutron tidak berpengaruh karena neutron bersifat netral. Di awal video kita sudah membahas bahwa benda-benda yang memiliki gejala kelistrikan adalah benda-benda yang telah digosok atau melalui proses penggosokan. Nah, di dalam proses penggosokan ini akan terjadi perpindahan elektron. Yang perlu kalian ingat adalah bagian atom yang mudah berpindah adalah elektron. Jadi yang akan banyak berpengaruh adalah jumlah elektron. Dalam ilustrasi yang menarik, di samping kita bisa perhatikan ketika belum digosok atau belum menyisir, jumlah
positif dan negatif pada rambut dan jumlah muatan positif negatif pada sisir itu akan sama besarnya, sehingga baik sisir maupun rambut akan sama-sama bersifat netral. Sedangkan ketika sisir sudah digunakan untuk menyisir, terjadi penggosokan antara sisir dan rambut. Dalam hal ini, elektron akan berpindah dari rambut menuju ke sisir, sehingga sisir akan memiliki lebih banyak elektron dan rambut ditinggalkan elektron. Yang mendapat elektron akan bermuatan negatif dan rambut yang ditinggalkan elektron akan bermuatan positif. Untuk lebih memudahkan bagaimana kalian membayangkan proses perpindahan elektron ini, perhatikan video berikut. Nah, pada ilustrasi yang dimainkan, sebuah balon dan sebuah jaket akan sama-sama bermuatan netral. Kemudian kita akan mencoba menggosokkan balon pada jaket. Bisa dilihat bahwa muatan negatif atau elektron akan berpindah dari jaket menuju ke balon. Hal ini mengakibatkan balon akan bermuatan negatif karena terlalu banyak elektron, dan pada jaket akan bermuatan positif pada ujung kainnya. Kita ulangi. Saya gosok lebih pelan agar terlihat proses perpindahan elektronnya. Hal ini semakin kita cepat menggosok, maka perpindahan elektronnya akan semakin besar. Pada video ini, maka kita akan dapat membayangkan lebih jelas bahwa yang mengakibatkan benda bermuatan adalah perpindahan elektron. Jika sebuah benda menerima elektron, artinya jumlah elektronnya bertambah dan akan menjadi bermuatan negatif. Dan jika benda ditinggalkan oleh elektron, akan bermuatan positif karena kekurangan muatan negatif. Lantas bagaimana kita mengetahui jika dua benda digosok, contohnya sisir dengan rambut, mana yang akan bermuatan positif dan mana yang akan bermuatan negatif? Nah, pada gambar itu ditunjukkan ada yang namanya tabel deret tribolistrik. Tabel deret ini menyatakan bahwa urutan-urutan tertentu yang menyatakan bagaimana benda-benda akan lebih cenderung bersifat positif atau lebih cenderung bersifat negatif jika digosok. Di sini bisa kita lihat bahwa ada urutan dari nomor 1 bulu kelinci, nomor 2 kaca, dan seterusnya sampai nomor 20 ebonit. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh, katakanlah kita akan menggosok kaca dengan sutra. Kaca berada di deretan nomor 2 dan sutra berada di deretan nomor 8. Hal ini berarti jika kaca digosokkan dengan kain sutra kering, maka yang akan cenderung menjadi positif adalah kaca, karena posisi kaca pada deret ini lebih di atas daripada sutra. Jadi, ketika kaca digosok dengan sutra, maka kaca akan bermuatan positif dan sutra akan bermuatan negatif. Contoh lainnya, jika kita akan menggosok sisir plastik yang digosok dengan rambut manusia, maka kita cari posisinya di tabel ini. Kita bisa menemukan bahwa PVC atau plastik ada di urutan nomor 18 dan rambut manusia ada di urutan nomor 4. Oleh karena itu, jika plastik digesek dengan rambut manusia, maka yang akan bermuatan positif adalah rambut manusia,
Dan yang akan bermuatan negatif adalah sisir yang terbuat dari plastik. Deret tribolistrik ini akan lebih memudahkan kita dalam menentukan mana yang akan bermuatan positif dan mana yang akan bermuatan negatif jika dua benda akan digesek. Coba kalian pahami. Contohnya, misalkan kita gosokkan aluminium dengan kayu. Mana yang akan bermuatan positif dan mana yang akan bermuatan negatif? Coba kamu cek secara mandiri. Lantas bagaimana interaksi antara muatan listrik? Di sini bisa kita pahami bahwa muatan yang sama jenisnya akan saling tarik-menarik dan muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak. Pada gambar bisa kita pahami bahwa muatan yang sejenis, misalkan muatan positif dengan positif atau negatif dengan negatif, akan saling tolak-menolak. Sedangkan muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik, yaitu muatan positif dan muatan negatif akan saling tarik-menarik. Lantas bagaimana besar gaya interaksi antara muatan-muatan? Pada tahun 1785, seorang fisikawan bernama Charles Coulomb merumuskannya. Menurut dia, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik akan sebanding dengan hasil perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduatan muatan tersebut. Pernyataan ini populer dengan nama hukum Coulomb. Jika dirumuskan secara matematis, gaya Coulomb bisa dituliskan atau dirumuskan sebagai F sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Dengan Q merupakan muatan listrik, satuannya adalah Coulomb. R menyatakan jarak antar kedua muatan, satuannya adalah meter, dan F adalah besar gaya Coulomb atau gaya interaksi antara dua muatan. Gaya akan memiliki satuan Newton, sedangkan K merupakan tetapan atau konstanta yang besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Hal ini mengisyaratkan bahwa besar muatan akan mempengaruhi gaya Coulomb. Semakin besar muatannya, maka gaya Coulomb yang akan dihasilkan akan semakin besar. Adapun semakin jauh atau semakin besar jarak antar kedua muatan, maka gaya Coulomb-nya atau gaya interaksinya akan menjadi lebih kecil. Semakin jauh, gayanya akan semakin kecil. Konsep berikutnya adalah medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik. Pada pemodelannya, medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Garis gaya listrik pada muatan positif memiliki arah keluar, sedangkan pada muatan negatif memiliki arah ke dalam muatan. Garis-garis gaya listrik ini juga akan membantu bagaimana kedua muatan akan saling berinteraksi. Pada gambar samping kiri akan menunjukkan interaksi antara garis gaya listrik antara muatan positif dan negatif yang saling berhubungan. Adapun di sebelah kanan akan menggambarkan bagaimana interaksi dua muatan positif yang akan saling tolak-menolak, di mana garis gayanya tidak saling bersinggungan. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik menggambarkan bagaimana besarnya pengaruh medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan listrik. Secara matematis dituliskan E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana E merupakan kuat medan listrik yang memiliki satuan Newton per Coulomb, K merupakan tetapan Coulomb yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q merupakan muatan listrik
dan R merupakan jarak titik kemuatan. Hal ini mengandung informasi fisis, yaitu semakin besar muatan maka kuat medan listriknya akan semakin besar. Sedangkan semakin besar jaraknya atau semakin jauh suatu titik dari muatan, maka kuat medan listriknya akan semakin kecil. Demikian konsep listrik statis. Kita akan melanjutkan pada video berikutnya, yaitu tentang fenomena kelistrikan, pemanfaatan listrik, dan kelistrikan statis pada tubuh makhluk hidup. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.